bagi waktu itu kayak jam segini makan, terus jam segini tidur, terus dari jam 7 TikTokan terus itu bagi waktu. Kan masih sama-sama bagi waktu dong. Beda kak. Beda. Iya, beda itu prestasi malas. Jangan ditiru. Oh iya. Aku pergi dari sini. Dua kata sih. Dua kata. Jangan minder. Jangan minder kan. Tiga. Cheers. Oke, siap. Kamera rolling action. Ya, selamat datang di Cafe. Masih nyala ya lampunya. Keren banget kan, kayak di konser-konser gitu, gila. Di sini kita mau ngapain sih kak? Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang pastinya keren banget, keren abis, berprestasi abis. Dan orang-orang pasti siapa sih gitu yang gak kagum sama dia, ya gak sih? Oke. Katanya dia pinter banget juga ya kak di sekolah ini. Banget, gila. Emang ada siapa sih anak aku tiba-tiba lupa mau ngomong apa kak. Lupa skrip ya kak, maklum baru pertama. Iya, Baru jangan pertama ya. kali. Episode pertama, oke lah maklumin aja. Episode 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berkembang lagi, Iya, asik. asik. Oke. Daripada lama-lama ya kan, kita langsung perkenalan ya. Oke, kita lupa perkenalan. Kita lupa perkenalan audiens. Audiens apa nyebutnya apa sih enaknya? Self-Avenger. Apa sih enaknya nyebutnya mereka nanti? Avenger. Self-Avenger. Oke, teman-teman. Oke, banyak penonton nih. Asik. Oke, perkenalan dulu mungkin dari cowok dulu kita. Iya. Dari yang cowok dulu. Kayak dari yang paling imut dulu ya. Oke. Oke, dari paling imut. Oke, kenalin nama aku Skolastika Griselda, bisa dipanggil Skolas, Kak Tika, Kak Grisel, Kak Cantik. Gila. Ya, tepuk tangan nggak nih? Lanjut. Aku Cesa, biasanya dipanggil Cesa. Imut banget sih kak. Ih, jelas sih. Oke, kalau aku namanya siapa ya? Siapa kak? Kakak nggak tahu nama Aku aku. juga nggak tahu. Nggak tahu, nggak Ya udah. kenal. Oke, nama aku Otnil. Udah panggil Otnil aja. Oke, lanjut aja lah ya. Emang kalian udah tanya-tanya siapa gitu bintang tamunya? Astaga guys, mati. Bintang tamu kita panggil Luka. Jangan malu-malu gitu dong. Gak usah gugup, kita santai aja di sini. Gak gigit kan kalian? Gak gigit kan kalian? Enggak ada. Enggak dong. Paling yang ini dong. Mau gimmick nih, mau gimmick. Oke, boleh Kak Tika Aku dulu deh. Oke. Kalau perkenalan dulu nggak sih? perkenalan. Itu tadi disebut namanya Lukas, Iya. tapi boleh deh perkenalan. Dari mana aja. Dari mana? Dari sekolah tercinta SMA Santa Lucia. Oke. Ya nama panjangku Lukas Dias Verdasco. Biasa dipanggil Betul tuh. Lukas. Lukas apa tadi? Lukas Diversa? Lukas Dias Verdasco. Lukas. Ada marga Kim ya sebenarnya. Ada Kimnya, Kok Kim gak ya? Oh my god. Saudaraan sih. Ew. Saudaraan. Ternyata gak disangka member BTS guys sebenarnya. Mantan ya, ternyata. Ini gagal. Trendy gagal cenah. Oke. Silakan Kak Tika. Kita Silakan. buka aja langsung. Udah siap Kak, di ya. pertanyaan pertama? Siap, harus siap. Nanti kasih back sound tegang, duk, oke? Oke. Kita di sini Oke. santai aja ya, Mas. Kalau sebelum itu, kamu kan tadi kata mereka tuh Olimpiade ya. Aku mau tahu dong sebenarnya Olimpiade apa sih? Aku tahu dari sendiri, aku pernah nggak tahu gitu. Beneran mau ikut nih? Kamu mau ikut? Aku mau tahu. Masa Kamu nggak mau ikut? tahu? Ajak aku Mau dong. tahuan? Pengen banget diajak sih Kak. Mau. Jadi itu sebenarnya aku ikut banyak olimpiade, tapi dari tahap yang pertama dulu itu aku ikut olimpiade yang gratis di sosial media. Jadi yang pendaftarannya tuh gratis. Nah biasanya kalau pendaftaran gratis pasti hadiahnya berbayar ya. Jadi di situ aku sebenarnya nggak ngincer menang atau hadiah, cuman buat belajar sama ngeliat udah berkembang sampai mana sih. Nah sudah aku latih di situ, barulah kita bisa ikut olimpiade yang berbayar dan hadiahnya tuh gratis. Jadi ya ada latihannya dulu gitu. Wow, keren banget ya Kak. Tapi salah, ini kenapa kita jadi tegang banget gini sih? Kok hostnya tegang? Oke, kita santai aja. Oke, tadi kayak
kayak dari pendaftaran gratis, tapi kayak awal-awal cerita kenal Olimpiade tuh gimana? Maksudnya kenapa tiba-tiba mau terjun ke dunia Olimpiade Kok tuh gimana bisa sih? tergerak gitu hatinya, aduh gue pengen banget nih ikut Iya. Olimpiade. Duh, takdir Tuhan itu. Oh dari Ya, Tuhan, ada Tuhan ya. takdir Tuhan. Tapi kayak awalnya tuh tahu dari teman atau emang tiba-tiba lewat di sosmed Atau atau emang gimana? inisiatif sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu tertarik ke Olimpiade. Nah, tapi aku suka lihat-lihat di Instagram, di TikTok gitu kisah-kisah orang yang hebat gitu. Mereka tuh bisa sukses dari mana? Dari kemauan mereka untuk belajar hal-hal baru. Oh berarti terinspirasi lah ya. Iya, mereka belajar hal-hal baru terus kembangin diri mereka lewat Olimpiade. Jadi aku tertarik juga dong. Siapa yang nggak mau sukses? Wih, Iya sih, gila. gitu, guys. Atika mau sukses nggak? Mau. Wih, belajar dari Lukas nggak sih kak? Boleh nanti Oh kakak calling ditanya ya. nih. Kakak pengen ditanya juga. Mungkin kakak yang harusnya nanya. Silakan Iya. kak. Oke, jadi kamu tuh sebenarnya ikut Olimpiade kayak gitu tuh dari kapan sih? Dari Oh, kapan? sebenarnya ikut Olimpiade tuh baru tertariknya pas SMA. Tapi Ba- sebelum-sebelum udah. Tapi sebelumnya udah pernah ikut. Udah, tapi itu terpaksa didaftarin sekolah. Tapi atas kemauan diri sendiri itu pas SMA. Karena bener-bener kayak bentar lagi nih nyari kerja nih. Udah masa depan nih. Oh, udah serius kehidupan ya, udah bukan main-main lagi. Jadi kan? harus ikutnya minimal banyak olimpiade lah. Ada ya, walaupun ada yang menang ada yang kalah, tapi setiap olimpiade itu ngasih pelajaran baru untuk berkembang. Wis, gila. Ini Grogi banget nih kelihatannya di tangannya nih ya. Taruh tangannya sini. Taruh sini. Ini. Taruh sini. Saya tangannya sini. peregangan dulu, sini pegang peregangan dulu. dulu. Taruh sini. Jangan nih kayaknya. jangan tertakut dia makin tegang. Oke, berarti Jangan awalnya serem-serem, Pak. intinya kenal Olimpiade tuh karena dipaksa sekolah pas SMP. Iya, tapi kali itu kayak belum punya pemikiran yang dewasa gitu kalau Tapi kalau dulu waktu SMP dipaksa-paksa gitu ada sedikit kayak gak enak hati nggak atau gimana sih, penasaran deh aku. ada pastinya jadi nambah beban pastinya. Ya Jadi kenapa harus belajar terpaksa sih? belajar ya. Iya, tapi Iya. semenjak SMA ini jadi ngerti kayak, wih semenjak aku ikut itu mental aku jadi terlatih gitu, lebih bisa bagi waktu antara sekolah, antara ikut organisasi, event dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong bagi waktu, kamu bagi waktunya tuh gimana sih? Sebenarnya aku berusaha supaya jadwal yang aku punya itu nggak terlalu ketat ya, yang bisa bikin stres. Jadi aku ada masanya aku tuh bikin pola di mana aku tuh harus ngerti pola kehidupan aku, dimana setiap pagi subuh itu masa-masa aku tuh paling bisa konsentrasi. Makanya di situ biasanya kalau ujian atau apapun biasanya aku lebih belajar di pagi hari. Terus siangnya sekolah pasti capek, terus tidur siang sebentar, sorenya biasanya itu aku ngerjain tugas. Nah di situ biasanya itu masa-masa aku rajin. Nah malamnya itu udah mulai malas, jadi itu waktunya aku istirahat. Jadi aku nggak mau membebankan diriku terlalu tinggi. Rajin ya, ada waktunya. Kalau boleh tahu kita waktunya gimana nih kalau pulang Gimana sekolah? ya? Aduh. Oke, kalau aku scroll TikTok dulu nih. Setelah 3 sampai jam 12 malam. Terus banget bangun pagi sekolah, kerja tugas di Kerja sekolah. di sekolah. Aku juga bisa scroll TikTok asal bisa bagi waktu aja kapan Wih. harus mau. Nih, Nih, kita harus ini terinspirasi harus nih. terinspirasi sih dari Tapi kamu ada ikut organisasi di sekolah kayak gitu? Kalau untuk organisasi di sekolah, aku awalnya mau ikut OSIS ya, tapi melihat aku udah punya banyak organisasi di luar sekolah, jadi aku merasa nggak yakin buat masuk OSIS. Nah, organisasi yang aku ikut sih Teduh ID. Itu jadi Teduh itu organisasi buat bantu-bantu orang di luar, itu yang miskin, yang kurang mampu. Beda ya, Berhati dia sama kita mulia ibaratnya banget. ibaratnya nih rajin ini. Ini masih ini. kita bertiga maksudnya. Terbalik banget kan? Iya, biasa aku dengernya tuh kayak, oh my god, apakah aku begini? Kayak enggak banget gitu, tapi Makanya dia diajak ke sini ya kan? Kalau Ya, aku mungkin- bisa, kalian juga bisa, kan kita sama-sama makan nasi. Wes, betul. kebetulan aku makan nasi kuning. Jadi mungkin sedikit beda mungkin karena makan nasi kuning, jadi gitulah ada sedikit rempah-rempah kunyitnya. Gitu. Tapi dengar-dengar sih katanya kamu juga pinter banget di sekolah. Maksudnya kayak kenapa sampai benar-benar bisa ngeimbangin di Olimpiade, bisa di sekolah juga tetap bertahan, yang emang peringkat kamu selalu tinggi gitu di sekolah. Cara kamu mempertahankan peringkat kamu gimana? Padahal kamu juga sering ikut Olimpiade. Iya. Nih, intinya biasanya kita putus semangat itu kenapa? Karena kita tertekan sama apa? Tertekan sama waktu. Jadi sebenarnya dasarnya itu kita harus punya
kemampuan untuk time management ya. Jadi kalau kita udah punya kemampuan membagi waktu, semua itu jadi mudah guys. Oke, sekalian belajar harus punya motivasi juga. Dengar tuh Katika. Kalau misalnya nih, saya punya bagi waktu itu kayak jam segini makan, terus jam segini tidur, terus dari jam 7 tiktokan terus itu bagi waktu. Kan masih sama-sama bagi waktu dong. Beda kak. Beda. Iya, beda itu prestasi malas ya. Jangan ditiru teman-teman, Tapi tolong. kan sudah ada jam belajarnya di sekolah, gimana sih? Hiburan Oh. sama mengajar masa depan itu Iya disesuaikan, masa guys. depan. Oh. Aduh. Teka-teki, teka kafe talk. Gitu tuh Katika udah terinspirasi belum nih? Kira-kira abis podcast ini Katika mau kayak gitu nggak? Kayaknya Atau habis- tetap mempertahankan scroll TikTok? Kayaknya habis Tandain ya podcast. guys, tandain Konsisten ini Katika. berarti konsisten. Dengarkan kata-kataku. Habis podcast ini, pulang sekolah, aku, kita semua. Kita semua. Habis ini pokoknya boleh ngomong gue nggak? Habis ini gue bakal di rumah mengerjakan UTBK. Yes. Gila. Langsung 30 soal. Babat habis. Oh, TK asli 100 semua ya. TK, babat habis. Tangkis. Wey. Tangkis semuanya. Lanjut, jangan bahas aku terus dong, bahas dia. Kalian Oh, mau iya. pressure aku pergi dari sini. Jangan dong. Kita selanjutnya ini bintang kita selanjutnya. Iya. Jangan dong. Jangan di spoiler dong. Ini spoiler, orang nggak ada, kan selalu host di sini. Oh iya, Kalian siap aku. artis. Artis ya. Lanjut. Oke, tapi ngomong-ngomong itu pasti setiap belajar atau saat ini tuh masa nggak ada sih tantangan atau dimana masa-masa kamu mungkin jatuh atau berat ngerasa capek pasti ada dong. Gak pernah kamu ngerasa kayak aduh gue mau nyerah deh, gue mau ngejalanin hidup udah biasa-biasa aja, gue nggak mau ngejar apa-apa lah, udahlah ikutin kata Tuhan aja, apa jalanin yang Tuhan kasih ke gue. Masa beratnya tuh waktu aku capek, kadang masih pengen gitu, ini gimana masa depanku gitu loh. Nah kadang aku ngeliat ke belakang gitu, ternyata selama ini perjuanganku itu membentuk diri aku yang sekarang gitu loh. Jadi yang nggak boleh nyerah gitu aja guys. Sekarang masa depan itu lebih berharga gitu dari masa sekarang. Masa depan itu dibentuk dari masa sekarang, makanya kita harus bentuk dari masa sekarang. Tuh harus semangat, kita harus bentuk dari sekarang. Bukan, ngomongin Capek tantangan. bentar. Capek palingan cuma capek bentar, tapi hidup kan nggak bisa dibeli. Kalau ngomong-ngomong capek, kita lihat layar lagi. Cafe Talk, capek. Butuh yang apa? Seger-seger nih. Iya. Gimik dulu boleh. Air. Aus gak? Haus nggak? Banget. Lumayan ya harus. Guys. Boleh digoda dikit adek kakaknya, adek Eh. kelasnya. Nggak bisa ngomong kan. Gak bisa ngegombal kan dia, maaf ya Ya. kak. Coba yang ini kak, biasanya jago deh. Aku gitu Yang ini Ini buat Kak Cesta. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kasih ya. Datangan Oke. apa ya guys? Oke. Namanya Cafe Talk. Udah diminum aja Kak. minum dulu, berarti minum dulu. Aus banget kayaknya dilihat-lihat Aus dari banget tadi. nih. Yang paling ngoceh berarti kelihatan ya dia tadi siapa ya? Ini aus Nih, banget. jangan lupa editor. Edit. Eh. Boleh. Oke. Kita nggak mau cheers gitu. Boleh ayo cheers dulu. Kita cheers dulu kan. Maaf ya guys. Aus. 1, 2, 3. Cheers. Oke kita lanjut, udah minum udah pada segar ya kan. Tadi kan apa sih kira-kira kendala kamu atau apa yang membuat kamu pengen nyerah, ada nggak sih? Waktu itu yang pertama itu kendalaku waktu pertama kali pastinya waktu jadi pemula ya, aku belum bisa bagi waktu lah ya, belum tahu. Tapi tapi kalian harus kayaknya kalian harus di setting algoritma kalian di sosmed tuh jangan hiburan terus. Apa nih algoritma? Aku taunya algoritma yang TIK. Ini anak TIK banget nih. Aku gak tahu ya algoritma. Kakak kayaknya anaknya TK banget ya Kak. Iya nih. Jangan dong, dikit lagi gue Boleh kali guru TK abis ini kita undang kali di Tiba-tiba podcast ngoding ini. di sini, jangan dong. Oke, berarti udah ada laptop, udah ada apa? Siap-siap gue mau nge-hack orang-orang kesini nih. Jangan dong. Jangan dong, nanti aku diketawain sama guru TIK aku. Aduh, jangan dong. Guru TK tandain ya yang ini. Oke. Ya jadi sebenarnya kalian harus
sering-sering gitu ya lihat di sosmed gitu tentang cara bagi waktu atau hal-hal yang positif biar algoritma kalian itu isinya hal-hal positif, jadi kalian secara nggak langsung di otak kalian tuh tertanam gitu hal-hal yang positif buat perkembangan diri kalian. Jadi kadang kalau merasa capek ya buka sosmed isinya bukan hal-hal negatif gitu terus, tapi juga ada hal-hal yang memotivasi. Yang biar bisa kita berkembang lah ya. Tapi kamu pernah gak sih, kamu kan ikut banyak olimpiade, pernah gak sih kamu gagal kayak misalnya kalah lah gitu? Terus Pernah dong. Nah, tapi kan banyak nih dari teman-teman di rumah ya, atau kita yang di sini yang ikut olimpiade sesuatu atau lomba kalah habis itu langsung nyerah. Mungkin ada tips-tipsnya biar kamu kan biar semangat iya, lagi. kamu kan yang kita lihat nih di sini, kamu kan semangat banget dan kamu kayak punya motivasi ketekunan yang luar biasa hebat. Gila. Mungkin ada sarannya? Oke, kita semua pasti manusia ya, pasti pernah salah dong. Termasuk aku juga Benar. pernah kalah. Tapi aku belajar dari situ kalau kalah itu bukan akhir segalanya. Itu malah di olimpiade yang aku kalah biasanya aku dapat insight yang paling bagus. Insight kayak oh berarti ini belajar kurang efektif nih kalau kayak begini, cara belajar kurang bagus nih. Malah di kekalahan itu kita bisa dapat pelajaran yang lebih berharga. Emang bukan menang, tapi itu pelajaran buat kita berkembang ke depannya menjadi lebih baik. Jadi kita harus tanamin mindset kita kalau kegagalan itu bukan akhir segalanya, tapi itu jalan menuju mencari kesuksesan. Never give up guys, itu kuncinya dari Dan segala hal. mencari jalan kesuksesan. Mana jalannya? Mau lihat dong. boleh Mau masuk ke jalan itu. boleh. Mau naik motor, mobil mau masuk ke jalan itu pokoknya. Iya. Gak mau naik kereta aja kak biar cepet. Bukan jalanan itu, rel kereta api dong pakai rel. Oh iya. Iya. Beda dong. Tuh ada nanti Maksudnya? ini. Kalau ada tempat tujuan, saya kan tiap hari nih. Sejujurnya tadi mau ngejokes, cuma tiba-tiba udah jangan tidak jadilah. Ya lupa. Aus banget ya kak. Dari tadi nih Minum minum mulu. diruput mulu nih dari tadi nih. Jangan sampai punya kita semua diseruput juga. Jujur, betul udah siap nih mau ngambil nih. Soalnya emang aku tuh suka banget kopi gitu. Wih. Oke, Ya, ini juga suka. kopi manapun endorse aja ya nih, namanya Sofika, mukanya gini hitamnya oke. Semuanya di Jalan Manggalang Raya nomor kontak dulu dong. Langsung aja dibom ya, bercanda. Nanti fans pada datengin nih, kerumunin gimana? Dan Oke, tapi ngomong-ngomong soal kekalahan, pasti juga banyak menangnya dong. ayo si mama. Betul. Pas menang gimana sih perasaannya? Ini dia. Langsung sombong nggak nih? Apakah sombong kayak tunjukin ke teman-teman kayak, gue menang olimpiade, atau punya perasaan tersendiri, atau bangga pada sendiri, atau perasaan teman-teman dan lainnya gimana? Ya, siapa yang nggak senang coba? Siapa pasti senang semua ya. Jadi langsung bersyukur lah ya karena usaha selama ini tuh berbuah hasilnya. Wih. Tapi pernah nggak sih pas sudah menang lomba, terus udah berapa kali menang BTW? Kalau mau tahu Aduh, sama lomba ini. Banyak nih kayaknya sampai bingung nih, banyak Udah aduk nih kak. Iya, udah kayaknya udah diratain semua nih. Nah itu maksud aku kan Instagram udah sering dan nih, Instagram. udah banyak nih Instagram ya dong, yes ya. Iya, siap, boleh siap. ya di follow Di follow Instagramnya di sini ya. Instagramnya. coba. Apa dulu kasih tau dulu, kasih tau dulu Editor dong. PR. Apa yang boleh di follow di SMA sini? Santa Lucia. Yes. Itu ada Boleh, follow promosinya, ya. pre-marketnya boleh. Boleh. Ini kan tadi kan sering banyak menangnya. Coba pernah nggak sih kamu tuh kan udah sering banyak menang, jadi kayak, aduh, paling ntar gue juga menang lagi, terus jadi kayak, udahlah udah banyak menang, nanti juga bakal paham gak sih? Jadi kayak Sombong. jadi percaya diri dan sombong banget. Jadi kalau udah paham gak sih? Jadi kadang tuh ada orang yang udah menang terus, jadi males banget kan untuk ikut apapun. Udah terlalu pede kayak, ibaratnya, gue Kayak udah biasa gitu nggak sih, kayak kayak- pede gue udah sering menang, nanti pas di sekolah kayak udahlah basic, sekolah doang yang penting paham kan. Apalagi kadang di SNBP juga kadang dilihat juga pasti sertifikatnya gitu. Pasti pernah dong, tapi kita harus belajar guys. Itu para ilmuwan hebat. Itu kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka merasa dirinya itu belum hebat. Jadi mereka selalu terus belajar. Jadi mereka nggak langsung sombong langsung bisa. Jadi mereka belajar terus menerus umur hidupnya. Nggak ada ilmuwan yang nggak belajar. Jadi mereka belajar terus menerus. Mereka nggak pernah sombong kan. Iya. Mereka ya diakui bukan mengakui kan. Iya sih. Yes, betul. Tapi ngomongin soal perasaan, itu kan perasaan kamu sendiri. Tapi kamu tahu nggak sih teman-teman kamu kira-kira di kelas tuh gimana pas kamu menang olimpiade? Bangga kak atau Menurut banyak kamu? Atau ada yang julid? Iya kak. Kamu kali ya yang julid. Ada salah satu temennya ada di sini nih. Aduh, Ya iya. gimana kak? Aduh. Oh kalian sekelas.
kelas. Oh my god, emang aku kira beda kelas. Iya, saking banyaknya. Saking banyaknya sih. Jujur, aku lumayan jarang ngasih tahu olimpiade gitu ke publik ya. Biasanya kalau ada olimpiade gitu langsung aku masukin ke LinkedIn gitu. Ke apa? Bacanya gimana ya kak? LinkedIn. Apa itu? LinkedIn apa? Ya itu aku bisa baca itu. LinkedIn ah? Emang ada LinkedIn? Oh, link EDN. Hah? Itu apa? Aku kira LinkedIn tuh yang buat pinjol. Teka-teki, teka-teki. Buat cari kerja. Berarti Jadi kita- teman-teman kamu nggak ada yang tahu? ada dong yang tahu pastinya, tapi yang aku pilih-pilih aja di Instagram gitu. Oh. Jadi nggak semuanya harus tahu sih. Kadang kita pilih teman aja yang bisa mendukung kita. Wih. Jadi kalau ada merasa teman yang menjatuhkan ya udah, nggak usah keluar-keluar, kita sembunyiin aja udah. Tinggal tunjukin aja nggak sih prestasi kita kayak Iya. kayak najis gitu kan. Kalau nggak tahu arti Oh gini misalnya gue menang. Terus ada yang kayak paling itu sogok-sogok terus ya. Nih sogok sertifikat. Gila pasti keren banget Next top pasti. model ini. Langsung dikasih understand. Langsung kasih. Give understand Kak Lukas. Ada stand apa deh? Atau ada tadi deh, jangan deh gak jadi. Gue baru mau ngomong gak jadi. Maaf ya, muah ya. Gitu deh, muah. Tapi menurut kamu nih, pelajaran apa sih yang bisa diambil dari semua perjuangan kerja keras kamu, keringat yang kamu keras? Haus kak? Aus. Tar dulu nih, aus nggak nih? Minum dulu. Apa mau saya bantu Minum dulu, minum dulu. Minum dulu. Punya tangan, gak usah dibantu minum. Iya, ya udah maaf ya. Kan mau modus tadi niatnya. Nanti pulang-pulang jangan ada yang cinlok ya. Tolong. Siapa emang kak yang Ini dua orang. Jangan Jangan dong. dong. Yang ini aja nih Yang berdua ini nih. aja. Boleh, boleh. Adik gue nih. My Bismillah. brother ya kan? Ya, my brother and my Saudara jauh, Saudara deket dong kan apa Jakarta jauh. Kalimantan, Jakarta Korea. salah. Oh Cina. iya, Kim. Oke. Lanjut, apa sih pelajaran yang dapat diambil? Udah. Iya, kan belum dijawab kan? Belum. Belum dijawab. Ya jadi pelajarannya ya sekecil apapun usaha pasti ada hasilnya. Terus menang itu ya Ada apa kan di sebelah sini? menyenangkan. Tapi belajar tuh jauh lebih penting ya. Jadi yang diincar tuh jangan menang doang guys, tapi belajar ya perkembangan diri kita udah sampai mana. Terus yang paling penting ya jangan takut nyoba hal-hal baru. Kadang kita takut ya kan, nyoba hal-hal baru takut langsung kalah. Tapi itu bagian dari perkembangan diri kita. Mana ada orang yang baru ikut langsung menang, baru belajar langsung bisa Betul. ya kan. Pasti ada Harus gagal lagi. berproses kan. Jadi kita harus Tapi bahas-bahas menang kalah pernah nggak sih orang tua kamu tahu kalau kamu tuh ikut olimpiade gini-gini gitu? Iya, Tahu nggak sih? dukung nggak sebenarnya? Atau sebenarnya kamu menentang gitu? Tapi kamu, misalnya kamu nggak disetujuin ya sama orang tua, terus kamu, ih gua tunjukin gua bisa gitu, langsung udah brak langsung kamu. apa tuh kak? Tunjukin sertifikat ya, bukan Kata-katanya ya. agak susah dipahamin gitu ya. Seperti teka-teki gitu kata-kata. Apa tuh? Teki, teka-teki. Lanjut, ada nggak sebenarnya? Jadi kalau olimpiade yang berbayar itu kan duitnya ya dari siapa? Dari Oh, orang dari tua ya orang kan. tua. Yang kadang nggak didukung ya, tapi aku buktiin dulu kalau aku ikut tadi olimpiade gratis itu kan. Kalau menang pasti dapat sertifikat. Dan terus aku tunjukin aku udah bisa di pelajaran ini nih. Boleh nggak ikut ini hadiahnya lumayan loh. Dan ternyata bisa, jadi didukung untuk selanjutnya. Jadi kita harus membuktikan dulu bahwa kita bisa ke orang-orang baru, kita dipercaya. Jangan dari kata-kata, kita tuh dilihat semuanya Harus dari action aksi. ya? Iya, aksi. Kayak iya, cowok-cowok sekarang tuh biasa gitu tuh, omong kata doang tuh manis ya kan, nggak ada aksinya. Ada dendam. Nggak dong. Ada dendam apa Ada nih dendam pernah di pribadi apa nih, Kak. cowok Kak? Aduh, enggak sih kebetulan. Kalau ini jangan dong. Tapi no secret. Lanjut. Berarti intinya apa kak tadi? Intinya jangan omong doang. Iya. Yes. Iya. Bukan Bukan. action. Kamera roll and action.
Boleh sih. Ini dari tadi ngapain kak? Lagi syuting nih. Lagi Udah. syuting nih kak. Berbicara depan kamera kita nih. Ini sistemnya tuh berarti syuting S berarti SDS. Apa Syuting tuh? dalam syuting. Nanti Boleh, bikin ya boleh. di editor, kalau mau tau di editor SDS harus gede nih, kayak katakanlah yang di YouTube itu, pokoknya nggak mau tahu harus begitu. Pokoknya muter SDS. Aja. Asik. Lanjut, jadi dari semuanya apa pesan dan makna yang bisa kamu kasih buat kita biar kita tuh termotivasi dan mereka yang menonton juga termotivasi. Apalagi ini udah mau TKA, udah mau aduh Aduh, lanjut jenjang ya kan yang lebih pokok ya kan. Apa motivasi buat kita ini nih? Aduh, kayaknya Biar kita teman-teman di tambah rumah. semangat. Iya, teman-teman di rumah juga nih lagi pada takut ya kan, lagi pada aduh, kita udah mau lulus nih. Dua kata sih. Dua kata. Jangan minder. Jangan minder guys. Jangan minder. Semua orang punya potensi. Nah, potensi harus apa? Harus digali. Makanya kita harus action. Bukan cuma ngomong doang. Sekali lagi action, kata kuncinya action. Apa? Action. Nah, dari semua amanat ini kan tadi jangan minder. Terus yang bisa aku tangkap tuh cuma apa? Action tersebut. Bukan Action ya dalam pokoknya action. bukan apa-apa. Tapi Pak Bakra ya. Tapi Aku keselan. Tapi emang action tuh betul. Maksudnya penting gitu kayak Iya. kita tuh emang butuh aksi, jangan omong doang, jangan kayak Ditelan dulu ya, boleh ditelan dulu ya baru berbicara. Nanti keselan ya. hujan deh. Oke. Tapi kak, kayak udah mau mendung nih. Kayak mungkin kita bisa akhir nih, lanjut. Buat kalian yang mau ketemu Lukaso di dalam dan mau nanya lagi, kalian bisa banget kayak sama Santa Lucia. Dan juga bisa nih, buat anak-anak yang SMP nyari SMA nih. Terus mungkin juga mau ketemu Kak Lukas, bisa langsung daftar ke SMA Santa Lucia aja. Yes, Des. Jadi inti dari semua adalah apa? Jadi dari inti podcast ini adalah 1, 2, 3 action.